Di sebuah sudut rumah sederhana, duduk seorang pria berusia paruh baya, bersila di atas lantai dingin marmer. Ia memegang sebuah piring hijau berisi nasi dan lauk pauk seadanya. Di sekelilingnya, 3 ekor kucing duduk manis, matanya menatap penuh harap pada setiap gerakan tangannya. Ia tidak banyak bicara. Hanya sesekali senyum kecil tersungging saat melihat tingkah laku ketiga kucing itu berebut mendekat. Tangannya yang kasar dan sedikit gemetar membagi sebagian makanannya ke lantai, seolah berkata tanpa suara, "Makanlah, aku tahu kalian lapar." Hidupnya tidak mudah. Dulu ia pernah punya segalanya, keluarga, rumah megah, pekerjaan yang menjanjikan. Tapi badai kehidupan datang tanpa ampun. Satu persatu, semuanya hilang. Kini ia hidup seorang diri, berteman sunyi dan dinding yang mulai retak. Tapi anehnya, di tengah semua itu, ia tidak pernah merasa benar-benar sepi. 3 kucing itu datang di waktu yang berbeda. Yang pertama terlantar di pinggir jalan, tubuhnya kurus dan penuh luka. Yang kedua, seekor kucing betina yang ditinggal mati oleh induknya. Yang ketiga, kucing liar yang akhirnya luluh oleh kesabaran dan kelembutan pria itu. Setiap hari, ia menyisihkan sedikit dari yang hampir tidak ada. Makanannya selalu dibagi 4. Baginya, kebahagiaan tidak lagi tentang memiliki, tapi tentang memberi. Ia tahu, mungkin ia tak bisa menyelamatkan dunia. Tapi jika ia bisa membuat 3 nyawa kecil itu hidup, maka hatinya cukup tenang. Tak ada yang melihatnya sebagai pahlawan. Tak ada tepuk tangan. Tak ada penghargaan. Tapi di mata kucing-kucing itu, ia adalah rumah, hangat, aman, dan penuh kasih. Dan dalam sunyi sore hari itu, ketika hanya suara piring dan dengkuran lembut yang terdengar, pria itu tersenyum. Bukan karena kenyang, tapi karena hatinya penuh oleh cinta yang tak bersyarat. Hidup memang tidak selalu adil. Tapi kebaikan, sekecil apapun, selalu punya tempat untuk tumbuh. Di dalam hati yang tidak menyerah. Di dalam jiwa yang memilih tetap mencinta, meski dunia. Malam datang perlahan, menyelimuti rumah kecil itu dengan keheningan yang damai. Lampu temaram di sudut ruangan menjadi satu-satunya saksi ketika pria itu berdiri perlahan, mengangkat piring yang kini hanya tersisa butiran nasi. Ia melangkah ke dapur kecil, mencuci piring tanpa tergesa, lalu kembali duduk di tempat semula. 3 kucing itu masih di sana. Salah satu tertidur meringkuk di pangkuannya, yang lain mulai membersihkan bulunya dengan tenang, dan satu lagi menatap keluar jendela, seolah sedang bermimpi tentang dunia yang lebih luas. Dan ia, seperti biasa, hanya memandangi mereka dengan penuh kasih, tanpa kata, tanpa syarat. Di lemari kecil, hanya ada sedikit persediaan makanan. Besok, ia harus kembali bekerja serabutan, memikul barang-barang di pasar demi upah yang bahkan tak cukup untuk dirinya sendiri. Tapi ia tak pernah mengeluh. Baginya, lelah bukanlah musuh, melainkan pengingat bahwa ia masih hidup, masih bisa memberi arti untuk makhluk-makhluk kecil yang tak bisa bersuara. Pernah suatu malam, saat hujan turun sangat deras, salah satu dari kucing itu jatuh sakit. Ia panik, memeluknya erat, membisikkan doa-doa lirih seperti sedang menenangkan anak sendiri. Ia rela tidak makan selama 2 hari, hanya untuk membeli obat dan susu. Banyak yang mungkin menganggapnya bodoh. Tapi baginya, kasih sayang tak perlu logika. Cinta yang tulus adalah memberi tanpa menimbang-nimbang. Dan waktu terus berjalan. Hari berganti minggu, bulan berganti tahun. Rambutnya mulai memutih, tubuhnya makin ringkih, namun tak sedikit pun kasihnya luntur. Kucing-kucing itu tumbuh sehat, manja, dan setia. Mereka tahu, di dunia yang keras ini, mereka telah menemukan satu jiwa yang tidak pernah meninggalkan. Hingga suatu pagi yang sunyi, matahari belum sepenuhnya naik, kucing-kucing itu mengeong pelan di samping tubuhnya yang tak lagi bergerak. Ia duduk bersandar di dinding, seperti biasa, tapi kali ini senyumnya tak lagi berbalas. Piringnya masih penuh. Tangan kasarnya masih menggeng. Hari-hari setelah kepergiannya berjalan dengan lambat. Rumah kecil itu tak lagi dipenuhi suara lembutnya atau tawa pelan saat ia membelai kepala kucing-kucingnya. Tapi meski begitu, tempat itu belum kehilangan kehangatan. Seolah dinding dan lantai menyimpan memori akan kebaikan yang pernah tumbuh di sana. Ketiga kucing itu tidak pergi. Mereka tetap tinggal, menjaga rumah itu seperti menjaga kenangan. Tiap pagi, mereka duduk di tempat yang sama, di sudut dinding tempat pria itu biasa menyuapi mereka. Salah satu dari mereka, yang dulu paling kecil dan paling takut, kini menjadi yang paling kuat. Ia melindungi 2 lainnya, seperti meniru sikap orang yang pernah mengasuh mereka dengan penuh kesabaran. Beberapa tetangga kadang datang,
memberi makan mereka. Tak satu pun dari mereka mengusir atau mencoba mengusai rumah itu. Entah kenapa, mereka merasa seolah itu bukan hanya sekadar rumah, melainkan sebuah tempat yang sakral, saksi bisu akan cinta yang tak banyak dimengerti oleh dunia yang terburu-buru ini. Ada seorang bocah yang sering bermain di depan rumah. Ia suka melihat kucing-kucing itu, kadang menyelipkan biskuit di sela pagar. Suatu hari, ia bertanya pada ibunya, "Bu, siapa yang tinggal di rumah itu dulu?" Ibunya tersenyum samar, menatap rumah dengan jendela yang tertutup rapat itu. Seseorang yang tidak punya banyak harta, tapi punya hati yang paling kaya. Ia tidak dikenal banyak orang. Tapi 3 kucing kecil mengenalnya lebih dalam dari siapapun. Bocah itu tidak benar-benar mengerti, tapi ia mulai duduk di dekat pagar setiap sore, bermain dengan kucing-kucing itu, bahkan memberi nama untuk masing-masing. Ia tidak tahu bahwa setiap gelak tawanya adalah pengganti keheningan yang dulu sunyi. Bahwa kasih sayang yang ia beri kepada kucing-kucing itu perlahan menumbuhkan kembali apa yang sempat hilang, cinta. Dan begitulah, cerita itu tidak benar-benar berakhir. Karena cinta yang tulus, walau datang dari hidup yang sederhana, tidak akan pernah hilang begitu saja.